wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur kepadanya atas nikmat sehat dan nikmat tempat, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat ini juga sampai kepada keluarganya, kerabatnya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hasanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan kitab Al-Ghayah wa Taqrib, atau dikenal dengan matan Abu Syuja'. Kita akan melanjutkan faslun wa syaraitu wujubis sholati salatatu asya'. Syarat-syarat wajib sholat. Sholat memiliki syarat yang harus dipenuhi. Salah satu asya', yaitu ada 3 perkara. Yang pertama al-Islam, ya. Maka orang Islam harus tidak boleh ditinggalkan. Berarti orang non Islam, orang kafir wajib sholat nonton. Nah, Islam wajib, nek orang sholat ya. Maka ketika ya orang itu sudah Islam, maka wajib sholat ya. Ini syarat ya, syarat pertama. Kemudian yang kedua al-bulugh, yaitu balik. Balik itu tanda-tanda fisik seseorang itu sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat ya. Tanda-tanda fisik ya. Tanda fisik yang paling mudah, kalau umur itu rata-rata 12. Meskipun umur ini nanti setiap wilayah memiliki umur yang berbeda-beda ya. Nah, yang secara umum yang paling mudah itu yaitu ihtilam ya. Sudah mimpi atau dikenal dengan mimpi basah ya. Ini disebutkan ya. Rufi'al qalam an salasa ya. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, tidak mendapatkan dosa ya 3 orang. Anin naimi hatta yastaiqid. Orang yang tidur sampai bangun, itu tidak ada hukum buat dia ya. Kemudian wa anisabi hatta yahtal ya. Orang anak bayi sampai dia bermimpi. Nah, ini dalilnya Pak. Kemudian yang ketiga wa anil majnuni hatta yaqil. Orang yang gila sampai dia sembuh, sampai berakal. Maka orang-orang tadi tidur belum balik, orang gila, maka dia tidak ada dosa untuk meninggalkan kewajiban ya. Maka kalau sudah balik, maka wajib sholat ya. Nah, Nabi SAW bahkan sebelum balik itu umat Islam sudah diajarkan untuk sholat. Ini keindahan agama kita ya. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat mereka ketika umur berapa? 7 tahun. 17 soalnya ya, 7 tahun ya. Itu sudah diperintahkan, sudah kecil, bahkan lebih kecil dari itu mulai ya.
Maka orang-orang ini 7 ini ketika sholat belum memenuhi syarat rukun tidak masalah. Namanya juga anak-anak. Sholat kadang ngomong itu, kadang senggol-senggolan, ya jenenge bocah, burung paham, Pak. Nah, sing bahayane tuwa senggolan itu sholat. Wadribuhum abna asyri sinin, dan pukullah ketika mereka itu sudah 10 tahun. Itu sudah balik paksa. Ya, ini 10 tahun. Nek 50 tahun urung salat ya pripun. Nah, ini ya. Wa farriqu bainahum fil madhaji, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Di tempat tidur orang tua sudah dipisahkan. Ketika sudah umur 10 tahun ya. Ini balik ya. Kalau itu laki-laki, kalau perempuan nanti tanda yang paling mudah itu adalah haid. Yang paling mudah ya, maka sudah haid itu balik ya. Kemudian syarat yang ketiga wal aqlu, berakal ya, artinya ini sehat orangnya ya, tidak gila ya. Orang gila tidak wajib sholat. Orang waras sholat. Kalau tidak sholat, nah ini ya. Jadi apa bedanya orang gila sama orang waras? Ya, sing waras ora sholat, ya toh? Sing ora waras. Nah ini jangan sampai Pak, waras podo karo sing ora waras. Maka orang waras itu sholat. Kecuali ya, orang gila tidak wajib sholat. Ya, ini apa? Syarat wajib sholat. Ya, wa huwa haddut taklif, maka ini adalah batasan-batasan taklif. Ya, taklif itu orang yang terkena beban syariat, itu taklif. Nah, maka kalau sudah balik, maka apa? Kewajiban agama harus dilaksanakan. Ya, larangan-larangan agama harus ditinggalkan. Ini maka orang itu harus tahu, ini anak-anak ini perlu dikasih tahu kapan dia balik. Fikih balik itu untuk anak-anak harus tahu kalau sudah balik ini loh kewajibannya, ini loh yang harus ditinggalkan. Ya, jangan sampai ya orang ngerti balik ya apa, dan kan bahaya padahal dia sudah balik. Apalagi ya sekarang anak umur 9 tahun sudah haid ya, kan dia tidak ngerti kewajiban-kewajibannya ya. Maka ini penting juga untuk disampaikan kepada anak-anak. Maka kita sebagai orang tua, nah ini kita tanya Pak kepada anak kita itu ya, jangan sampai dia ternyata sudah balik kita tidak mengajarkannya. Maka ini penting ya. Kemudian selanjutnya wassalawatul masnunatu khamsun. Selanjutnya ini pembahasan tentang sholat sunnah ya. Jadi sholat itu ada yang wajib. Yang wajib itu apa? Yang jelas ya, 5 waktu ya, itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Wajib itu apa? Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib ya. Kalau sunnah artinya apa? Ini pengertian fikih ya. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tidak apa-apa. Kemudian apa yang dimaksud sunnah di sini? Nanti kita artikan sunnah dalam pengertian ilmu hadis. Ya, ada pengertian ilmu hadis. Kalau tadi ilmu fikih, ya, ya, amalan-amalan yang dirutinkan oleh Rasulullah, dan kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah beliau. Ya, ini penting ya. Kita akan sebutkan beberapa keutamaan dari apa? Sholat sunnah. Nah,
Di sini akan disebutkan nanti apa? Sholat sunnah rawatib. Rawatib itu sunnah yang mengikuti wajib. Itu namanya rawatib. Ya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya, itu nanti yang akan disebutkan. Sekarang akan sebutkan tentang keutamaan dari sholat sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, menuturkan, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-sholat. Sesungguhnya awal, ya, yang pertama akan dihisab manusia, ya, dengannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dari amal-amal mereka adalah sholat. Ya, ini redaksi yang lain kemarin kita sebutkan, ya. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, li malaikatihi wa huwa a'lamu, dan Allah lebih tahu. Nah, maka apa yang didawuhkan Allah kepada malaikat? Ungduru fi sholati abdi, lihatlah sholat hambaku. Ini yang dihisab ini, maka Allah perintahkan malaikat, lihat sholat hambaku. Nah, atammaha amnaqasoha, sholatnya itu sempurna atau ada kekurangannya. Ya, pripun Pak, Bu, sholat kita sempurna atau ada kekurangannya? Ada. Maka sholat itu syarat rukunnya, ya. Nah, ini banyak orang itu jatuh di khusyuknya. Ya. Paling parah apa? Meninggalkan sholat. Ya kan? Kemudian orang mengakhirkan sholat. Kemudian apa? Syarat rukunnya tidak dipenuhi. Kemudian apa? Nah, ini ya, khusyuk. Ya. Sholatnya wanteng. Ya. Tidak bergerak sama sekali jasadnya, ya. Lho pikirannya ora udan. Nah, ini kan berkurang itu kesempurnaan sholat seseorang, ya. Nah, apakah sempurna? Apakah berkurang? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamat, ya. Ketika sempurna, tulislah sholatnya itu sempurna. Masya Allah, alhamdulillah. Ini harapan kita. Kalau sempurna, malaikat diperintahkan untuk tulis sempurna. Artinya apa? Maksimal sholatnya. Wa in kana intaqasa minha syai'an, apabila ternyata, ya, ada kekurangan dari apa? Sholatnya, ya, ya, sedikit syai'an, ya, sedikit, ya. Qalang duru hali abdi min tatawwu'in. Kalau berkurang, lihatlah wahai malaikat, apakah hambaku ada sholat sunnah, ya. Fa in kana lahu tatawwu'un, maka jika dia punya sholat sunnah, qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi, ya. Kalau dia punya kekurangan, maka lihatlah sholat sunnahnya. Kalau ada sholat sunnahnya, maka sholat itu menyempurnakan sholat fardunya. Masya Allah, Pak. Ya, ini penting sekali ketika kita mengetahui seperti ini. Ya, ini sholat sunnah itu yang mengiringi sholat fardu itu menjadi penyempurna. Masya Allah, ya. Enggak, ini penting. Qobliyah,
dia. Ya, kadang orang gitu Pak, mung sunnah, yang ora wajib kok ditinggalke ya ora popo. Ya, jangan sampai ya kita itu malah meremehkan sunnah. Maka ini pentingnya mengiringi ya sholat fardu kita itu dengan sholat sunnah. Ya, alhamdulillah pelan-pelan ya dua ini masya Allah ini akan memberikan apa faedah besar ya hingga ketika nanti amal sholat kita itu ketika dihisab, masya Allah sempurna Pak. Gara-gara apa? Sunnahnya. Ya, tidak sempurna sholat sunnahnya tidak ada. Ya, gimana lagi ya sudah. Ya, tidak dapat. Ya, tidak dapat sempurna. Summa tu'khadul a'malu ala dakum. Kemudian semua amal itu juga ditulis seperti itu, dihisab seperti itu nanti Pak, semua amal itu. Nah, contoh puasa, kan ada yang mengiringi puasa, wajib apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal, Ramadan gitu Pak ya. Itu kan wajib. Yang mengiringi apa? Puasa Syawal. Itu menyempurnakan. Mungkin puasanya tidak sempurna, ya. Ya masih melakukan perkara-perkara yang dilarang ya, maka ini menyempurnakan ya. Sama zakat itu juga kan wajib, kan ada sodako itu ya, ini menyempurnakan ya. Ini hadis pertama. Hadis berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu, ya semoga Allah meridhoinya. Ya. Innallaha qala man adali waliyan. Ya. Siapa, ini firman Allah ya, man adali waliyan, siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, maka saya telah mengumumkan perang kepadanya. Jadi Allah itu punya kekasih. Ya, siapa kekasih Allah? Orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang menjalankan syariatnya, orang-orang yang bertakwa, itulah kekasih Allah. Kekasih Allah itu tidak pengakuan, nah, ngaku-ngaku wali, tapi memang orangnya betul-betul taat kepada Allah. Ya. Maka Allah mengumumkan perang kepadanya. Hati-hati ya, memusuhi orang-orang yang bertakwa. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu alaihi. Ya, senantiasa ya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku mencintainya. Ya. Wa ma yazalu abdi, senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu. Ya, senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Nawafil, nafilah, dengan tambahan. Ya, sholat tambahan. Hatta ahibbahu, sampai saya mencintainya. Hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Maka orang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat sunnah, maka apa? Allah akan mencintainya. Ini jadi bukti ya, orang dicintai Allah itu dengan memperbanyak sholat sunnah. Maka ini yang penting, kita itu dicintai Allah atau tidak, Pak? Kalau kita ngaku mencintai Allah, semua orang bisa ngaku, Pak. Kan? Saya cinta kepada Allah, tapi Allah cinta tidak sama kita. Ya,
Masalahnya itu bukan kamu mencintai, tapi kamu dicintai atau tidak. Artinya Pak, tidak bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai Allah, Allah pun mencintai kita. Dengan apa nih? An-nawafil, dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Kemudian fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka ketika aku mencintainya, mencintai siapa? Hambaku, maka Allah akan memberikan petunjuk dengan kepada pendengarannya. Nah, yang dengan itu dia menggunakan telinganya, pendengarannya. Maka pendengaran seseorang itu sesuai dengan petunjuk Allah. Maka orang yang selalu sholat sunnah ini Pak, diberi petunjuk sama Allah. Kapan saya harus mendengar? Karena tidak semua hal harus kita dengar. Apalagi sekarang itu banyak berita. Dengar sana, dengar sini, akhirnya tidak bisa, telinga kita tidak bisa memfilter. Akhirnya melebu kabeh. Maka ketika orang sering melaksanakan sholat sunnah, maka pendengarannya akan mendapatkan petunjuk dari Allah, hingga akhirnya dia bisa memilah mana yang harus didengar, mana yang harus tidak didengar. Ini wa yubsiruhul ladzi yubsiru bih wa basarahul ladzi yubsiru bih. Ya. Dan Allah akan memberikan petunjuknya kepada apa yang dilihatnya. Maka dia akan melihat, tidak semua akan dilihat. Dia bisa memilih mana yang harus dilihat, mana yang tidak harus dilihat. Akhirnya bisa memilah. Ya. Maka dia bisa memilah ketika lihat HP itu mana yang harus di-skip, mana yang harus ya. Nah, ini matanya bisa terkontrol. Nah, kemudian selanjutnya, wa yadahul lati yabtashu biha, ya, dan tangannya Allah berikan petunjuk harus dengan bagaimana dia harus menggenggam. Mengambil itu tidak semua bisa diambil. Nah, tangannya itu sudah mendapatkan petunjuk. Akhirnya ya sudah, tidak semua diambil. Karena banyak orang tua, opo ini kan halal haram sidik rapopo. Enggak, kenapa? Tangannya mendapatkan petunjuk. Warijlahul lati yamshi biha. Kakinya pun seperti itu. Kakinya akan mendapatkan petunjuk kemana harus melangkah. Neng pengajian ki enteng. Ya. Kakinya mendapatkan petunjuk. Karena apa tadi? Memperbanyak sholat nafilah, sholat sunnah, ya. Wa in sa'alani la'atiyannahu. Dan jika dia meminta, sungguh-sungguh aku akan memberikannya. Berdoa mustajab doanya. Meskipun pengertian mustajab itu tidak harus seperti yang kita inginkan. Jadi doa mustajab itu ada 3. Pertama, Allah segerakan apa yang kamu minta. Minta A, kamu kasih A. Minta B, kamu beri B. Itu, ya. Atau Allah akan akhirkan berupa pahala di akhirat, ya. Jadi berupa pahala. Jadi minta kok tidak pernah kabul, ya. Tidak dikabulkan, tapi di akhirat menjadi apa? Pahala. Kemudian yang ketiga, ya, permintaannya diganti, ya, dihindarkan dari musibah. Ya, dari musibah. Akhirnya apa? Dia yang awalnya kena musibah tidak kena musibah. Maka tidak ada rugi orang itu berdoa. Ya, galuk Pak. Ya Allah 150 cc. Ya, ada mungkin langsung diberi Pak. Oh, Allah berikan. Tapi mungkin Pak tidak diberi sama Allah. Permohonanmu itu
sebagai ibadah dibalas di akhirat, atau kamu dihindarkan dari musibah yang mungkin ditetapkan dia kecelakaan tapi terhindar dari kecelakaan. Nek kue kecelakaan kesenggol bis biayamu 30 yuto. Tapi tadi kamu minta berapa? Ya, harga yang motor 150 cc itu harganya berapa? Kira-kira 30 juta. Ya, karena kamu minta itu, maka kamu dihindarkan dari musibah. Ini cara Allah membalas. Pasti Allah akan beri. Cara Allah memberi seperti itu ada 3. Maka tidak akan pernah rugi orang yang berdoa. Wala inista'adani la'idannahu. Kalau orang itu memohon perlindungan, sungguh Allah akan melindunginya. Ini keutamaannya dari sholat sunnah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Ini sedikit tentang keutamaan sholat sunnah. Maka kita akan sebutkan ya, apa saja sholat sunnah itu. Wassolawatul masnunatu khamsun. Ya, sholat yang disunahkan ada 5. Al-Idani, 2 sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Wal kusufani, 2 gerhana. Ya. Meskipun nanti dalam redaksi itu yang lain khusuf. Kusuf itu untuk matahari, khusuf untuk bulan. Intinya sama saja, Pak. Khusuf atau kusuf. Intinya apa? Ya, terhalangi. Ya, 2 sholat gerhana. Wal istisqa dan sholat istisqa. Nah, nanti ini akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Tata cara sholat ini, Pak. Ya. Sholat apa tadi? Ada 5 ya, yang disunahkan. 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian 2 sholat gerhana bulan, matahari, dan sholat istisqa. Ini penjelasannya nanti ada bab khusus menjelaskan ini ya. Kemudian wasunnanut at-tabi'atu lil faraidi sab'a asyrota rakaatan. Dan sunnah-sunnah yang mengikuti sholat fardu ada 17 rakaat. Ya, inilah yang disebut dengan sholat rawatib. Ya, yang mengiringi yang sholat fardu. Ya. Rok'ata al-fajri. Ya. Sini 2 rakaat subuh. Nah, ini pahalanya besar sekali. Ya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka orang kalau sudah sholat ini, Pak, tenang hidupnya. Hari ini tidak kemerungsung. Kenapa? Dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Apalagi yang mau dicari? Akhirnya hari ini ketika dia berangkat bekerja dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, tetap alhamdulillah, saya sudah dapat dunia seisinya. Tapi jangan dipahami gitu. Wes sholat rakaat orang mangkat kerja. Enggak, ini pahalanya ya, Masya Allah. Besar sekali pahalanya. Usahakan. Maka orang-orang itu yang condong kepada duniawi, ini salah satu terapinya. Sholat apa? Sunnah 2 rakaat. Ya, subuh itu. Ya. Masya Allah. Kita bisa bayangkan dunia seisinya itu kayak apa. Masya Allah. Senduwe omah, mangan enak, ono motor, iya toh. Bojo solehah, anak soleh-solehah. Lagi rasanya masih enak banget loh, Pak. Tambah duwe donya sak isine. Bayangno kaya apa? Lah iki rajane raja donya to, Pak. Raja Jogja wong sakmene tok to.
Ngono kadang titahe saya ditolak ya kan. Bayangkan, bisa bayangkan itu. Dunia dan seisinya. Masya Allah, kan besar sekali. Kira-kira kayak apa itu? Masya Allah. Ya. Ini saking besarnya pahala, saking agungnya pahala ini sampai Rasulullah SAW yang disebutkannya. Lam yakuni rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafili asyaddu minhu ta'ahudan ala rak'atai al-fajri. Rasul itu apa? Salat rawatib yang paling sungguh-sungguh itu salat apa? Rakaat al-fajri ini. Nabi itu paling sungguh-sungguh ya di antara sholat-sholat rawatib itu Pak, yang paling betul-betul perhatikan Nabi itu apa? Sholat ini. Bahkan ketika safar itu Pak, safar kan dikosor Pak ya, yang 4 jadi 2 ya, digabung lagi keringanan. Itu Nabi tidak sholat qobliyah ba'diyah, tetapi sholat subuh beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh, beliau tidak tinggalkan itu. Bahkan Nabi pernah sholat itu subuh terlambat, beliau tetap sholat 2 rakaat fajar itu. Ini menunjukkan apa? Keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu. Bahkan ulama sebagian berpendapat ini sholatnya bisa diqodho setelah sholat subuh. Bagi yang terbiasa, kemudian ternyata hari itu dia, mohon maaf ya, mungkin terlambat, ya akhir bangun wis iqomah Pak. Akhirnya apa? Tidak sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian ke masjid dia sholat. Nah, setelah sholat itu mengqodho yang tadi. Tetapi ini tidak sering. Ya, mungkin dia sesekali lah terlambat ya. Ini karena apa? Menunjukkan betapa agungnya fadilah dari sholat 2 rakaat fajar. Ya, Masya Allah. Maka kita usahakan betul ya. Wa arba'un qabla dzuhri wa rak'atani ba'dahu, dan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, setelah zuhur ya. Biasanya kan yang sering 2 rakaat sebelum zuhur ya, maka tambah lagi 4, tetapi 2 kali salam ya sebelum zuhur ya, 4 rakaat ya. Dan sholat zuhur. Nah, nanti disebutkan lagi Pak hadis yang lain, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Ini yang apa tingkatan berikutnya ya. Banyak berarti sholatnya, 4, sholat wajib piro? 4, sholat sunah 4. Berarti berapa itu? 12. Dan inilah sholat rawatib yang paling banyak itu zuhur. Maka ulama kita menyebutkan hikmahnya apa? Karena dari manusia pada waktu itu urusan duniawinya banyak ya toh? Dari pagi toh ngurusin dunia, zuhur istirahat. Enggak saya lanjut betul tekan jam pinten? Jam 4, jam 3 ada jam 4, bahkan ada yang lembur tuh Pak. Maka di tengah ini maka apa? Disadarkan manusia untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ini hikmahnya. Ya, ini hikmahnya karena manusia sedang sibuk-sibuknya ngurus dunia. Biar apa? Berimbang. Ya, biar imbang. Ya, tidak terlalu kadunyan ya bahasa Indonesia. Kadunyan ya Pak. Nah, ini maka apa? 4 rakaat sebelum
zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Kemudian wa arba'un qoblal asri, ya, dan 4 rakaat sebelum asar, ya. Nih dalilnya, rahimallahu imro'an sholla qoblal asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, ya. Kemudian wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, ya. Kemudian wasalasun ba'dal isya, dan 3 rakaat setelah isya. Kok 3 rakaat? Yutiru biwahidatin minhunna, ya, yang 1 rakaatnya sholat witir. Maka ini semuanya berapa? 17, ya. Terus sebelum maghrib tidak disebutkan, sebelum isya juga tidak disebutkan. Nanti ini berdasarkan keumuman dalil, tetapi ini tidak muakkad, ya, tidak sangat dianjurkan, tetapi ada berdasarkan keumuman dalil, ya, dianjurkan tetap. Ini hadis Nabi SAW, ya, dari Abdullah bin Mughaffal, ya, radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, baina kulli adzanaini sholatun, antara 2 adzan, maknanya apa? Adzan dan iqamah, sholatun, ada sholat, ya. Dan ini Nabi diulang sampai 3 kali. Nabi mengucapkan ini diulang 3 kali. Dan yang ketiga beliau ucapkan apa? Liman sya'a, bagi yang mau, ya, bagi yang mau. Artinya bukan tidak ada, ya, sholat sunnah 2 rakaat berdasarkan keumuman. Memang ini tidak masuk yang muakkadah, ya, tetapi boleh, ya, untuk dilakukan bagi yang mau. Ya, silakan. Kalau kita tidak ada apa-apa, sholat saja. Ini pahalanya tadi, ya, pendengarannya, penglihatannya, ya kan, tangannya, kakinya, masya Allah, ya kan. Ini juga nanti akan menyempurnakan sholat kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Monggo. Bagaimana dengan sholat rawatib pada hari Jumat? Ya, pas Jumatan. Sholat rawatib Jumat itu ba'diyahnya yang ada, ya, itu 4 rakaat atau 2 rakaat. Kalau guru kami sampaikan 4 rakaat itu kamu kerjakan di rumah, kamu kerjakan di masjid. Kalau di rumah 2 rakaat, ya. Jadi kalau di masjid 4 rakaat. Kalau pulang ke rumah ba'diyahnya 2 rakaat. Pilih tentu di masjid atau rumah. Jelaskan. Nah, kadang neng omah kira sempet, Pak. Nah, ibu muda apa? Jangan wis beda to. Nah, cara sido salat. Kemudian kalau qobliyahnya ini sholat sunnah mutlak. Nabi SAW, ya, itu tuntunannya sholat sebanyak-banyaknya sampai imam naik mimbar, ya, sampai imam naik mimbar, ya. Datang jam 11 sudah sholat sak karep, ya, sak kersane jenengan, ya. 2 rakaat boleh, 3 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, ya, 2 salam dalam, 6, silahkan sebanyak-banyaknya. Orang sholat ya ora apa-apa. Tapi rugi, ya toh. Tapi biasanya rata-rata hanya 2 rakaat, ya, 2 rakaat, sholat, salam, dolanan HP. Ya, nah, kalau sholat udahlah tinggalkan, ya.
Jumatan itu. Wallahu a'lam. Ya tadi yang setelah sholat udah ada. Hah? Yang setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat ada bagiannya itu 4 rakaat atau 2 rakaat. Kalau di masjid 2 rakaat kan? Ya enggak apa-apa, Pak. Orang sholat apa-apa. Tapi ya kita cari yang utama ya, yang utama. Itu maksimal ya. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Ya. Allahu a'lam. Ketika misal sholat Jumat azan, kemudian ketika sampai sini muadzin azan, kita lebih baik nunggu azannya selesai atau sholat semuanya? Wallahu a'lam, itu khilaf ya ulama kita. Ada yang tunggu azan, ada yang langsung duduk ya. Atau ada yang dengarkan khutbah, ada yang sholat ya. Itu khilaf, wallahu a'lam ya. Yang roji yang mana saya tidak tahu, wallahu a'lam. Benar Pak Bilal. Seorang itu dikatakan iman kalau mengerjakan sholat sunat seperti sholat wajib. Orang dikatakan iman. Iya. Kalau mengerjakan sholat sunat seperti sholat wajib. Orang mengerjakan sholat sunnah seperti sholat wajib. Artinya disiplin mengerjakan sholat. Oh iya. Tapi kita tidak akan mendudukkan sholat sunnah itu seperti sholat wajib. Tetap kedudukannya berbeda. Kalau semangat ya, pokoknya semangat saya itu selalu, tapi tidak boleh mewajibkan. Tetap sunnah posisinya sunnah, wajib posisinya wajib, dan tidak akan pernah pahalanya sama. Ya. Kalau tadi Pak 2 rakaat subuh itu pahalanya dunia dan seisinya. Subuhnya kayak apa pahalanya Pak? Lebih lagi kan? Ya, sama itu. Tarawih itu pahalanya besar. Kadang ono lali sing apa? Sing wajib ora. Tarawih mempeng sing wajib. Nah, itu kan kebalik. Ya wis iso ora, enggak juga gitu. Ya kan? Yang sunnahnya itu ya apa? Maaf, yang wajib itu harus lebih kuat daripada yang sunnah. Jangan sampai semangat sunnah wajibnya ditinggalkan. Ya, wallahu a'lam. Iya Pak Ustaz. Nggih. Ketika saya sedang sholat sunat ba'diyah maghrib, tiba-tiba datang seorang menjadi makmum saya. Dikiranya mungkin saya sholat maghrib. Setelah selesai, saya bilang kepada makmum saya bahwa saya tadi sholat sunat. Yang saya tanyakan, apakah si makmum tadi harus mengulang sholatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa Pak. Imamnya sunnah, makmumnya wajib. Itu tidak masalah. Karena urusannya sendiri. Ini hanya sebagai perantara saja untuk berjamaah. Ya. Maka boleh, ya. Silahkan. Tinggal kekurangan makmum nanti disempurnakan sendiri, ya. Biasa saja. Ya sir tidak masalah, jahar juga tidak masalah, ya kan? Ya sir saja biar aman tuh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Oh iya. Secara umum Pak, nah, afdhalus sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu dikerjakan di rumah. Sholat terbaik itu di rumah, kecuali sholat fardu. Ya, ini paling baik itu dikerjakan di rumah. Tetapi kita lihat nanti kondisi Pak. Ya, ketika lebih konsentrasi, ya toh, lebih nyaman, lebih khusyuk di masjid, maka ke masjid, ya toh. Mungkin mau di rumah tidak cukup waktunya, ya toh. Nah, maka nanti lihat kondisi masing-masing, ya. Lebih paling utama memang di rumah, ya. Adzan dan tapi aku ra iso nang sop ngarep ya ke masjid lah, tidak masalah, ya toh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ampun ya.
Jarak kan qobliyah sama ba'diyah. Itu jarak dengan sholat wajibnya seberapa? Misal qobliyah itu kan qobliyah setelah adzan lah sholatnya itu, atau sebelum boleh yang qobliyah zuhur misalnya. Kemudian yang ba'diyah zuhur itu batas waktunya sampai kapan? Misalnya keburu ada acara kemudian ba'diyahnya agak digeser ke belakang. Kalau qobliyah itu jelas setelah masuk waktu ya, setelah masuk waktu ya, maka baru qobliyah. Kemudian ba'diyah itu segera ya, segera ya. Kalau segera di masjid berarti laksanakan di masjid ya. Mungkin ada beberapa, mungkin ada orang mau sholat perlu apa ya, sekedarnya ya, sekedarnya saja, jangan sampai lupa ya. Kemudian kalau di rumah berarti ya dari jarak masjid sampai jarak rumah. Nah, rumahnya aduh ya Pak. Mampir-mampir. Ya. Rumah yang giwangan ya. Ba'diyah aku nang omah, mending nang kene. Ya lho. Wallahu a'lam. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.